Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita seru. Di mana saja Anda berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang bodyguard yang dibintangi oleh Jet Li, yang mana di film ini dia bernama John Chang dan ditugaskan untuk melindungi saksi mata dari pembunuhan yang dilakukan oleh Chiu, yang mana dia adalah bos mafia yang diincar oleh kepolisian Hong Kong karena terlibat dalam kasus pencucian uang. Dua saksi lainnya tewas secara misterius dan tinggal satu saksi lagi yang masih hidup, yaitu Michelle. Dia merupakan kekasih dari pengusaha kaya yang bernama James. Bagaimanakah keseruannya? Langsung saja ke ceritanya. Awal kisah, kita diperlihatkan dua orang sultan yang sedang berenang. Mereka dijaga ketat oleh anak buahnya agar terhindar dari pembunuh bayaran. Tidak berselang lama, terjadi serangan dari pihak yang tidak diketahui asal-usulnya. Saat kedua sultan akan diamankan, di saat itu juga para wartawan berdatangan. Lalu datang seorang pria yang sigap untuk mengamankan mereka. Ternyata ini hanya simulasi bagi pasukan elit untuk naik jabatan. Di simulasi itu, John dinyatakan tidak lolos karena seorang pelindung itu tidak seharusnya menodongkan senjata pada kliennya. Lalu John berkata, dalam situasi genting dia siap untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kliennya. Meski demikian, atasannya pun memberitahu masih banyak yang bisa dilakukan pengawal daripada sekedar bergerak cepat dan siap mati. Sebagai pengawal yang baik, kita harus bisa dipercayai oleh klien kita. Lalu John diberi tugas oleh atasannya untuk menjaga kekasih James selaku pengusaha kaya. Pada tanggal 27 Mei di Clearwater Bay terjadi pembunuhan seseorang akuntan senior, Lokin Chim, yang dilakukan oleh bos mafia. Aksi pembunuhan itu tak sengaja terlihat oleh 3 orang saksi yang melaporkannya ke polisi. Atas adanya saksi, ini jelas mengancam keselamatan bos mafia dari jeratan hukum. Lalu bos mafia itu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua saksi sebelum sidang berlangsung. Di antara 3 orang saksi, hanya Michelle yang masih hidup. Pada tanggal 1 Juni, waktu Michelle mau mandi, ditemukan adanya aliran listrik di bak mandinya. Entah siapa yang melakukannya, beruntung Michelle masih selamat. Selain dijaga oleh John, Michelle pun dijaga oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh Sersan Lau dan temannya Stephen. Sesampainya di rumah Michelle, John berkenalan dengan kedua orang polisi itu. Lalu John menanyakan identitas mereka. Saat John memeriksa rumah ini, terlihat Michelle yang kurang suka pada John karena dia tidak mengenalnya. Lalu John menjelaskan bahwa James meminta untuk menjaga Michelle selama 1 bulan ke depan. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat kesalahpahaman ini. Ternyata ledakan itu ulahnya Billy, adiknya Michelle, yang memasukkan minuman kaleng ke microwave. Sekarang makan, minum, dan tidurnya Michelle di bawah awasan John. Untuk menghindari kesalahpahaman lagi, John menyuruh Sersan Lau untuk memulangkan anak buahnya dengan memberinya uang operasional sebagai imbalan selama kerja di sini. Singkat cerita, malam pun tiba. John memeriksa setiap ruangan yang ada di rumah Michelle, termasuk kamar tidurnya. Lalu Michelle pun marah karena dia merasa terganggu, namun John tidak menghiraukannya. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya.
Keesokan harinya, John melaksanakan tugasnya mengantar Michelle ke sekolah untuk mengajar di sana. Lalu John meminta izin kepada kepala sekolah agar Michelle bisa diliburkan untuk sementara waktu sampai sidangnya selesai. Michelle pun yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan ini meminta kepada James untuk tidak mempekerjakannya lagi. Namun James tidak mungkin melakukan itu mengingat keadaan Michelle saat ini jauh dari kata aman. Sedangkan bos mafia sudah mendengar bahwa Michelle saat ini sudah dijaga oleh John. Namun dia tetap saja menyuruh anak buahnya untuk membunuh Michelle. Setelah melalui beberapa hari, saatnya waktu persidangan tiba. Namun Michelle dibuatnya kesal kembali setelah mendengar bos mafia itu mendadak sakit, yang mengharuskan persidangan diundur hingga bulan depan. Dan Michelle pun langsung menelpon James untuk menyudahi pekerjaan John. Lalu John yang merasa sedikit kesal pun mengalah untuk meninggalkan rumah ini. Michelle yang merasa sudah bebas dari tekanan dan merampiaskannya pergi ke mall untuk berbelanja baju, yang mana di mall tersebut sudah dipenuhi oleh anak buah bos mafia yang siap untuk membunuhnya. Setelah Michelle mencoba baju, tiba-tiba ini yang terjadi. Setelah tempat ini sudah tak aman lagi, John langsung bergegas untuk membawa Michelle pulang. Waktu John menuju pintu keluar, malah terjadi aksi tembak-tembakan yang akan menyerang Michelle. Setelah tiba di rumah, disinilah Michelle tumbuh rasa cinta pada John dan merasa aman di dekatnya. Shane pun berpindah yang memperlihatkan seorang bernama Andy yang menuju kamar mayat, yang mana Andy adalah kakak dari polisi gadungan yang dibunuh John kemarin. Andy bermaksud mengambil mayat adiknya untuk dikremasi. Ternyata Andy adalah seorang mantan tentara veteran yang saat ini telah bergabung dengan bos mafia yang ingin membantu membunuh Michelle sekaligus membalas dendam kematian adiknya yang dibunuh John. Singkat cerita, saat malam tiba, John melakukan tugasnya untuk memeriksa kamar tidur Michelle. Di saat itu, Michelle menggoda John. Di saat John mengobrol dengan Susan Lau, terdengarlah suara alarm yang menandakan Michelle sedang dalam bahaya. Tak lama setelah itu, terdengar suara tembakan dari atas, dan mereka pun langsung bergegas menolongnya. Namun setelah Stephen tertembak dan tidak dapat tertolong lagi, Sersan Lau pun langsung berontak untuk membalasnya. Namun aksinya tersebut membuat kaki dari adiknya Michelle tertembak. Kematian Michelle hampir saja mendekatinya. Namun belum sempat Andy menembaknya, John langsung datang untuk menyelamatkannya. Dan John langsung melanjutkan pertarungan ini dengan trik ancaman membocorkan gas di ruangan ini, yang mana jika menembak akan menimbulkan ledakan dan mematikan mereka semua. Lalu pertarungan pun terjadi, bahkan sampai rebutan air untuk menstabilkan nafas mereka. Dan akhirnya John dapat mengalahkan Andy.
Namun Andy yang melihat keberadaan adiknya Michelle memanfaatkan situasi tersebut untuk mengancam John. Alhasil John mengalami luka tusukan demi menyelamatkan adik Michelle. Di saat itu Andy dapat menyandra Michelle. Lalu James pun datang dan bernegosiasi pada Andy. Namun Andy menginginkan John untuk menerima tembakan darinya. Setelah Andy meluncurkan pelurunya pada Michelle, John pun menghalanginya. Saat peluncuran peluru yang kedua, John tetap menghalangi Michelle sekaligus melemparkan besi yang ditusukkan Andy pada John. Misi akhir, John kembali ke pusat pelatihan dan memberikan uangnya kepada Sersan Lau untuk membiayai sekolah anaknya. Lalu Michelle datang bersama James, namun John sudah pergi sebelum Michelle datang. Dan Sersan Lau memberi jam tangan kepada Michelle. Cerita pun selesai.